dikasih tahu nggak, apa tuh sakit apa dan, ini kan, bener-bener serius ya kalau udah sampai Mhm. ICU ya. Dan waktu Mhm. itu masalah yang pengen saya tanyakan ini, masalah biaya dan kebijakan dari pemerintah sini itu seperti apa? Tolong jawab. Kalau saya sih sebenarnya saya pun pas dirawat kan saya nggak tahu kebijakan seperti apa, sistem Iya rawat inap di sini pun saya nggak tahu iya, seperti apa. Karena yang ada dalam pikiran ya mungkin dalam pikiran saya dan teman-teman juga yang lihat iya di sini mungkin perawatan di luar negeri bisa iya ratusan juta dong gitu kan. iya. Ternyata enggak sama sekali itu. Ternyata di sini itu lebih apa ya, banyak nilai bukan menjelekan negara sendiri, Mmm, di sini banyak nilai plusnya karena, kita nggak ada biaya pun langsung ditangani, eee, rumah sakit sini gitu. Jadi maksudnya DP lah ya, sebelum nggak ada masuk rumah DP, sakit DP ya gitu ya? Itu nggak perlu ya? nggak perlu, nggak ada DP terus obat habis harus nembus obat dulu, nggak ada di Nggak sini, ada obat ya? ya obat lancar gitu. Jadi ya, Mhm. ya saya boleh sharing nggak di sini? Ya silakan silakan, Host sharing silakan. oke. Ya intinya apa ya, saya maaf ya bukan Mhm. ya mungkin sedikit membuka aib sendiri, bukan aib ya, Mhm. sharing aja lah, kita ambil positifnya di sini. Sebenarnya saya tuh kemarin sakit itu, saya positif hepatitis juga, hepatitis B. Hepatitis B ya? Oh, yang kita Iya tahu hepatitis B iya, ini, terus ini coba mungkin kan banyak yang, masyarakat awam juga ya yang belum tahu ya hepatitis mhm B ini coba mungkin saya kalau bisa saya ini kan, ini adalah penyakit yang berkaitan dengan fungsi hati ya. iya Jadi betul, ada virus yang di sana mengganggu di hati kita dan bisalah, mengganggu sistem imun kita dan mungkin memunculkan gejala-gejala yang mungkin dirasakan oleh Kang Eka saat ini. iya Saat itu betul. ya. Sekarang udah alhamdulillah sembuh kan ya? Kalau Ya, sekarang alhamdulillah kontrol aja sembuh. kan ya? Iya sekarang kontrol, Ya. jadi kemarin saya itu saya komplikasi sebenarnya, Kang. Komplikasi. Saya komplikasi, jadi, virus yang udah menyebar di tubuh saya Mmm, ini kejadiannya, setelah saya ulang tahun di tanggal 20 Oktober, 26 ya. Oktober, Mhm. jujur tangan saya itu, tangan kiri saya ini seperti ini, Kang. Kenapa kok bisa gitu? Kayak orang stroke Iya dong? iya, kayak stroke, saya Mmm, mikirnya saya stroke ya kan ya. iya. Jadi tangan kiri saya ini seperti ini dan nggak bisa gerak sama sekali, tapi tetap saya kerja. Jadi untungnya, pihak perusahaan sini, apa ya, bukan membatasi, apa ya, mengizinkan saya kerja, tapi kerjanya yang ringan gitu. Jadi saya tetap kerja, Mhm. 26 Oktober 2021 posisi saya seperti ini, tangannya nggak bisa digerakkan sama sekali, Mhm. Ya saya tetap kerja sampai tanggal 7 November, barulah ya. itu kejadian yang paling benar-benar mengesankan dan ya November jadi itu malam itu itu. kondisi saya sakit, saya tetap kerja, saya lagi Mhm. kerja di hari Minggu. Ya Kebetulan saya satu shift dengan atasan atau saco di sini. Jadi, ya pas istirahat siang, saya istirahat jam 1 siang, istirahat makan siang, saya tidur sebentar 10 menit, ternyata di jam 1.30 itu ya. saya kejang-kejang. Kejang-kejang? Iya Kok bisa? Maksudnya, iya waktu itu apa tuh, hepatitisnya itu belum ketahuan kan ya? Maksudnya tuh iya, Mas belum ketahuan, Masnya belum belum tahu belum. bahwa menderita hepatitis B waktu itu, tapi Iya iya. oh, Ternyata ya maksudnya, kenapa kejang-kejang, karena, nah kejang-kejangnya itu hampir 30 menit, ya itu berkelanjutan dan ya, jujur nafas saya udah di tenggorokan, susah ya, heeh, udah susah ya. Intinya saya berpikir negatif, ya udah kalaupun emang nyawa saya diambil di sini, ya iya, udah saya ikhlas, saya pasrah, ya, tapi alhamdulillah Allah masih 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 ngasih saya kesempatan untuk merubah diri saya sendiri. mhm, Jadi, selama 30 menit kejang-kejang, akhirnya berhenti dan saya masih bisa komunikasi, langsunglah mhm. dibawa ke, rumah sakit pertama, gitu. Nah, rumah sakit pertama, ternyata di rumah sakit pertama ketahuan kalau saya positif, hepatitis plus salah satu penyakit yang menyerang kepala saya, gitu. Itu salah satu. Mmm, Jadi virus yang udah ada di tubuh saya itu udah menyebar ke kepala, dan di kepala itu kan banyak saraf-saraf nih. syaraf-syaraf ya, betul ya, Ya. mhm, Nah, ternyata saraf-saraf yang di tangan saya itu kejepit sama,
virus itu. Jadi Pokoknya otomatis diserang lah ya, virusnya pokoknya ya iya, virus diserang lah bagian itu ya. betul. Jadi saya nggak bisa gerak. Nah, jadi saya dirujuklah di rumah sakit pertama, nggak bisa menangani, dirujuklah ke rumah sakit spesialis. Di rumah sakit kedua yang ada di daerah Maebasi, Ya. di daerah Gunma juga. Disitulah dari tanggal 9 November di rumah sakit yang kedua, saya dirawat sampai 14 Januari gitu. Jadi ya boleh saya sebutin lah penyakitnya nggak apa-apa karena ini kan 1 buat bulan sharing aja maksudnya ya. 1 bulan? Iya, jadi 7 November sampai tanggal 9 itu di rumah sakit pertama. Pertama ya. Iya. Nah, dari tanggal 9 November sampai 14 Januari rumah sakit Ya. kedua Oh, lama gitu. juga ya. Lama gitu. Jadi ya toksoplasma sih nama penyakitnya. Saya pun itu nama penyakit yang aneh gitu kan ya. Ya. Ternyata itu ada virusnya, virus toksoplasma. Virus tokso ya. Ya, gitu. Nah, Siap. terus berarti kan selama Kang Eka ini nggak kerja dan berbaring di rumah sakit dan ICU pula ya, yang kita ketahui ICU itu seharinya aja itu memakan biaya yang cukup mahal gitu ya. Belum pengobatan, belum makan-makannya Mas Kang Eka di dalam rumah sakit. Itu semua gimana? Apakah masih ditanggung oleh pihak perusahaan atau gimana ini? Atau uang Ya, pribadi waktu itu? ya, saya pun berpikir sama mungkin sama teman-teman di sini, sama host juga. Pengobatan di sini otomatis memakan biaya yang gede ya, ratusan juta. Jadi ternyata sistem di sini itu ada sistem Seido Kogaku Iryohi. Iya, kalau yang Seido ketinggian Kogaku bisa Iryohi dihitung itu ya. jadi ada sistem kalau misalkan bahasa Indonesia itu kayak paket rawat inap. Iya. Gitu. Jadi paket rawat inap itu udah plus makan 3 kali sehari, infus segala macam obatan dan cek ini itu, periksa ini itu sampai saya pun di MRI, CT scan, thorax dan lain-lain, terus e-kamera apa endoskopi dan lain-lain itu udah paket sebulannya itu hanya 10 mang gitu. Berarti semuanya ditanggung asuransi tadi dan cuma bayar 10 mang gitu Kang ya? Iya, cuma bayar 10 mang gitu. Bayar 10 mang 10 mang itu 10 jadi juta ya? iya 10 juta, ya hampir 10 sampai 12 juta lah. Iya, setelah itu. Jadi ya, tapi di situ kan saya nggak punya biaya tuh, uang dari mana? Nggak kerja, nggak ada penghasilan, uang dari mana? Alhamdulillahnya tuh ya dipinjamin juga dari pihak perusahaan. Jadi sekarang ya jujur-jujuran saya masih punya utang buat ngebalikin uang biaya tersebut. Ya nggak apa-apa, yang penting sekarang masih sehat dulu Kang, biaya mah nanti Iya, sama. betul. Nanti Betul, bisa betul. digantikan sama Allah. Tapi ingat loh, ada saya juga sedikit sharing di sini. Saya selama rawat inap itu kan nggak ada pemasukan ya, nggak ada income. Ternyata saya itu ada Shobyo TAT. Jadi kayak tunjangan jam sostek. Iya, itu kerja lah ya, karena selama nggak kerja mungkin ya ada tunjangan itu. Gimana itu, gede atau gimana? Saya dari tanggal 7 November sampai 31 Desember kebetulan udah cair di tanggal 14 Februari kemarin itu hampir nijumang. Lumayan ya untuk bayar-bayar rumah sakit atau makan juga. Iya, makanya saya juga kaget. Saya mikirnya kok nggak kerja tapi dibayar. Itu Shobyo TAT saya hampir nijumang itu di 2 bulan itu. Nah, sisanya 1 Januari sampai 14 Januari itu 14 hari di reimburse lagi, dapat lagi kemarin cuma dapat gomang rokseng. Enak ya di Jepang mah, nggak kerja pun ada uang datang ya. Iya, jadi kebetulan ya apa ya, di balik musibah ini ternyata dapat tunjangan juga, dapat bansos corona juga, yang jumang. Iya. Bansos corona juga, terus dapat salah satu kelebihan apa ya, kayak semacam kalau di sini itu kayak shogai techo apa ya, cacat apa sih bahasa Indonesianya apa ya? Buku cacat lah ya, pokoknya. Buku ya pemegang, apa ya? Penyandang cacat. Buku penyandang cacat. Iya. Gitu. Kalau iya. Itu Shintai Shogai ya. Berarti iya ya, buku penyandang cacat gitu ya.
Betul. Kok bisa penyandang cacat nih? Bentar dulu. Penyandang cacat maksudnya apa ini? Kan kayak hepatitis, kok bisa dinyatakan cacat itu apa?